Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain join, saya buka dulu perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga. Siang juga, Selamat siang, Bu. Ya, siang oke. Bu. Ya, Siang, Bu. hari ini kita lanjutkan lagi untuk uji analisis. Jadi minggu lalu sudah saya unggah terkait uji T ya. Memang tidak ada review soal. Saya kayaknya salah nulis di Google Classroom, tapi benar memang tidak ada untuk soal evaluasinya. Karena untuk uji analisis ini nanti kita perlu praktek ya, yang pakai SPSS itu. Cuma hari ini saya belum bisa untuk mendemonstrasikannya. Jadi lebih baik sekalian saja saya beri materi terkait analisis regresi, uji analisis regresi. Nanti minggu depan kan minggu terakhir kita ketemu ya. Jadi kita Zoom lagi, tapi kita akan demonstrasi menggunakan aplikasi SPSS tersebut gitu. Jadi coba teman-teman silahkan cari aplikasi SPSS, terserah mau pakai SPSS versi berapa, yang terbaru versi 27. Kalau mau pakai yang versi old-nya, yang lama, enggak apa-apa. Yang penting itu nanti yang beda cuma itu kok tampilannya aja. Kalau tools-nya sama, tapi cuma mungkin beda di tampilan tools-nya gitu aja. Tapi intinya tools-nya sama. Mungkin kalau misalkan gambar apel biasanya merah, itu nanti diganti warna kuning gitu toh. Hanya kayak gitu aja. Tapi cuma penggunaannya semuanya sama gitu. Nah, untuk kali ini saya mau memberikan materi terkait analisis regresi. Berhubung kemarin tuh ada yang tanya ya, Bu, kalau misalkan pakai uji T itu nggak bisa, terus saya pakai analisis apa nantinya kalau misalkan menggunakan saat meneliti nanti membahasnya gitu. Jadi diingat-ingat lagi bahwasanya materi yang kemarin sudah saya berikan ya di materi yang keberapa itu. Yang statistik parametrik dan parametrik itu nantinya kan akan ada dibagi lagi di bawahnya. Nah, untuk uji analisisnya juga ada, nanti tergantung parametrik atau non parametriknya nanti menyesuaikan di situ. Nah, ini tapi yang saya bahas untuk dalam satu semester ini mungkin untuk analisisnya hanya di uji T sama regresi saja. Jadi regresi linear dan berganda. Itu yang sering digunakan untuk teman-teman sipil, misalkan nanti menganalisis suatu data. Seringnya pakai uji T atau enggak regresi tersebut. Oke, saya mulai untuk presentasinya terkait analisis regresi. Ini materinya juga sudah saya share di Google Classroom ya. Nanti silakan teman-teman download untuk analisis regresinya. Pun juga saya memberikan contoh soalnya untuk analisis regresi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mendownload SPSS bisa dicoba gimana sih cara memasukkan data-datanya, dicoba-coba dulu enggak apa-apa. Nanti minggu depan kita ketemu, kita coba bareng-bareng biar tetap nyambung gitu ya. Jadi kalian belajar terus kemudian saya juga membahas jadi biar connect gitu. Saya biasanya kalau kalian nggak belajar dulu, terus saya yang demonstrasi cuma lihat toh. Jadi usahakan minggu depan kalau kalian Zoom dengan saya pakai laptop ya, jadi lebih mudah. Soalnya kalau pakai handphone nantinya agak kesusahan. Tapi kalau misalkan nggak ada, kepentok nggak ada laptop, bisa pinjem nggak apa-apa, atau nggak ke rental. Nanti nggak lama kok untuk menginstal SPSS itu juga tidak besar, jadi cepat untuk instalnya. Bisa ke warnet juga nggak apa-apa. Ini analisis regresi. Jadi analisis regresi itu nanti ada dua, namanya analisis regresi linier dan analisis regresi berganda. Jadi simbolnya kalau analisis regresi linier itu hanya variabel X ketemu variabel Y. Gitu. Kalau untuk regresi berganda, variabel X1, X2, kemudian ke variabel Y, menujunya terhadapnya variabel Y. Nah, ini untuk pendalaman terkait variabel akan dibahas di metode penelitian, balik lagi gitu ya.
Saya bahas lagi terkait pengertiannya dulu. Jadi regresi linier ini merupakan salah satu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas independen, biasanya simbolnya X, terhadap satu variabel tak bebas atau dependen. Ini terhadapnya ya, jadi simbolnya biasanya Y. Dalam analisis regresi dikenal dua macam variabel atau peubah, yaitu variabel bebas X tadi dan variabel tidak bebas Y, kayak gitu ya. Oke. Variabel bebas ini merupakan suatu variabel yang nilainya telah diketahui. Namun untuk variabel tidak bebas, variabel yang nilainya belum diketahui dan yang akan diramalkan. Nah, kenapa diomong diramalkan? Karena kita ingin mengetahui nilainya si variabel tak bebas ini. Nah, untuk regresi linier sederhana, ini digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, kayak gitu. Jadi misalkan agak susah ya. Oh ya, biasanya ini pakai untuk yang di eksperimen ya. Misalkan ada, ya untuk kita misalkan mau melihat kuatakan beton dengan mix and match komposisinya, misalkan menggunakan fly ash dan ya pakai fly ash ya. Jadi fly ash sebagai variabel X, kemudian kuatakan betonnya itu sebagai variabel Y-nya, kayak gitu. Ini untuk contohnya. Nah, ini cara membuat persamaan regresi. Jadi kalau misalkan secara hitungan, caranya membuatnya seperti ini. Namun kalau menggunakan SPSS, nanti tinggal dimasukkan di software SPSS, kemudian akan dicek nilai regresinya, kayak gitu. Ini misalkan ada contoh kasusnya ya. Dalam suatu pembelajaran akan melihat pengaruh nilai kognitif, matematika, dan teknik. Matematika teknik 1 dan matematika teknik 2. Nilai pembelajaran matematika teknik 1 merupakan variabel bebas dan matematika teknik 2 merupakan variabel terikatnya. Nah, ada pertanyaannya. Bagaimana persamaan regresinya, kemudian gambar arah garis regresinya, dan buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk pengaruh signifikan ini nantinya kita akan melihat di nilai signifikansi. Nah, signifikansi nanti akan ada, nanti silakan dilihat di contoh pembahasan contoh yang regresi linier ya. Jadi di situ nanti akan ada tolok ukurnya gimana cara kita membaca untuk regresi liniernya, kayak gitu. Dan yang terakhir membuktikan apakah data tersebut data berpola linier, kayak gitu. Ini ya, nanti silakan teman-teman download dulu di Google Classroom, terus kemudian nanti coba dibaca. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan nanti ditanyakan, bisa WA grup atau di WA saya langsung.